Hari ini kita akan kembali membahas satu tokoh Alkitab untuk memperluas wawasan kita. Kita pada pertemuan yang lalu telah berbicara tentang Deborah, seorang hakim perempuan, dan dalam pertemuan ini nanti kita akan bicara tentang Gideon. Bapak Ibu yang ingin mempersiapkan diri, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dari kitab Hakim-Hakim. Jika tidak memungkinkan bagi Bapak Ibu bisa mendengarkan. Nanti beberapa bagian Alkitab akan saya bacakan agar Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa mengikuti kisah apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Gideon ini. Saya ingin membuka pemahaman Alkitab ini di dalam doa, dan mari kita meneduhkan hati dan pikiran kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di tengah segala kesibukan kami, di tengah segala situasi yang saat ini bisa kami syukuri, aktivitas berangsur-angsur mulai normal. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu bagi kami. Malam hari ini kami akan banyak membaca, merenungkan firman-Mu, menarik pelajaran daripadanya. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dari firman-Mu dan bagaimana kemudian itu bisa mengubah kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah anugerah-Mu yang menopang kehidupan kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada pertanyaan menarik yang masuk setelah PA yang terakhir yang saya pimpin tentang Deborah itu. Kurang lebih pertanyaannya begini, dikirim lewat media sosial. Mengapa ya Pak ada bagian Alkitab, di situ kita bisa mendapatkan perkataan Tuhan Yesus secara langsung, misalnya khotbah di bukit. Ada bagian Alkitab yang sulit untuk kita pahami. Itu misalnya kitab Wahyu yang jenisnya adalah apokaliptik, bicara tentang akhir zaman. Ada yang berbentuk puisi, sama seperti kitab Mazmur. Lalu pertanyaan yang minggu yang lalu adalah, kenapa Tuhan memberi kita cerita? Jadi cerita orang Israel di perjanjian lama itu menjadi bagian dari Alkitab kita. Mengapa bentuknya cerita? Kenapa tidak saja diberi perintah-perintah yang jelas? Do this, do that, don't do this, don't do that, gitu ya. Jadi itu kan lebih lugas daripada sebuah kisah, daripada sebuah cerita. Nah, sebelum membahas, saya ingin menjawab dulu pertanyaan ini, saudara-saudara. Mengapa Tuhan memberi kita begitu banyak cerita di dalam Alkitab kita? Yang pertama yang ingin saya katakan, cerita itu lebih transferable, lebih mudah ditransfer. Kita ingat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa Alkitab itu ada kan berdasarkan awalnya koleksi kumpulan yang kita tahu mereka yang mengumpulkan, menuliskan ulang, juga diinspirasi oleh Roh Kudus, sehingga lewat cerita-cerita yang mereka tata itu, mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi di era di mana rekaman belum begitu mudah, tulisan itu menjadi begitu sulit karena tidak semua orang punya akses terhadap tulisan, maka bentuk penyampaian dari mulut ke mulut itulah yang terjadi. Dan cerita menjadi salah satu bagian yang disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, kita tahu di dalam catatan Alkitab kan ada kisah yang kemudian diminta Tuhan, tuliskanlah. Jadi cerita itu ada pada kita di dalam Alkitab karena cerita itu lebih mudah ditransferkan daripada runtutan perkataan bagian demi bagian yang begitu spesifik dan berbeda dengan yang lainnya. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda coba untuk mengingat beberapa hal detail, misalnya buah ya, pepaya, manggis, durian, sampai berapa banyak yang bisa Anda ingat. Tetapi coba ubah dalam bentuk cerita. Misalnya suatu kali ayah memberi buah pisang, dan buah pisang itu diberikan kepada kedua anaknya. Tetapi si anak pertama lebih suka anggur, si anak yang kedua lebih suka durian. Nah, cerita itu membuat
detail-detail itu lebih mudah diingat dan lebih mudah ditransferkan. Jadi Tuhan memberi banyak cerita di dalam Tuhan memberi banyak cerita di dalam Alkitab kita supaya memudahkan untuk ditransferkan dari generasi ke generasi. Dan kita bersyukur saat ini kita punya bentuk yang tertulis. Yang kedua, cerita itu sebenarnya lebih demokratis ya, dibandingkan dengan perkataan-perkataan yang lain yang menurut saya lebih otoritatif. Misalnya Tuhan juga berfirman dan berkata, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu sifatnya otoritatif. Kita langsung tahu apa yang diperintahkan dan kita taat atau tidak. Pilihannya cuma itu. Tetapi ketika cerita itu diberikan Bapak Ibu, maka kita itu berdiri sebagai pihak yang bisa jadi menilai cerita itu di satu sisi, diminta untuk kemudian menarik pelajaran yang berharga daripadanya, atau ternyata kita juga bisa menemukan diri kita di dalam cerita itu. Misalnya suatu kali saya berkhotbah tentang kisah anak yang hilang di Perjanjian Baru. Ada anak yang bungsu, ada anak yang sulung. Segera sesudah khotbah selesai, ada satu ibu berkata kepada saya, "Pak, itu saya, anak yang sulung, yang gak senang lihat adiknya kembali." Jadi cerita itu, nuansa otoritatifnya itu berbeda dengan sebuah statement atau perkataan yang langsung. Cerita itu memberi kita sebuah hamparan supaya kita bisa menilai diri kita dan menemukan diri kita di dalam cerita itu. Siapa kita di dalam cerita itu. Jadi mengapa Tuhan memberi banyak cerita kepada kita? Yang pertama, cerita itu lebih mudah ditransferkan dari generasi ke generasi dibandingkan dengan proposisi-proposisi atau pernyataan-pernyataan kebenaran. Dan di dalam budaya lisan di mana Alkitab kita kemudian dituliskan pada waktu itu, cerita itu lebih transferable. Yang kedua, cerita itu lebih demokratis, memberi ruang bagi kita untuk berpikir, menemukan diri kita siapa, menilai, dan kemudian merefleksikan cerita itu dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan membaca kisah atau cerita dari Hakim-Hakim 6 tentang orang yang bernama Gideon. Cukup banyak orang atau lembaga yang pakai nama Gideon, dan berarti nama ini menjadi inspirasi terlebih dahulu. Mari saya buka dari Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah, ini tipikal apa yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim. Posisi Hakim-Hakim itu setelah Musa, setelah Yosua, mereka berdua tiada, maka Hakim-Hakim adalah para pemimpin politik. Ingat, hakim itu bukan hakim seperti pengertian sekarang. Hakim adalah pemimpin politik. Dan selalu siklus Hakim-Hakim dimulai dengan umat yang melakukan hal yang jahat, dan kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat yang kedua berkata, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi karena mereka begitu takut terhadap orang Midian ini, sehingga mereka menyingkir ke gunung, susah diraih, ke gua-gua ditakuti karena tidak bisa ditebak apa yang ada di dalamnya, dan kubu-kubu, benteng-benteng yang mereka buat jauh dari manapun. Dan ini adalah pelajaran pertama yang kita ambil dari kitab Hakim-Hakim, secara khusus pada kisah Gideon ini. Bahwa dosa itu selalu meninggalkan konsekuensi. Yang kita tahu ada anugerah Tuhan, ada pengampunan Tuhan. Tetapi dosa yang dilakukan itu selalu meninggalkan konsekuensi. Dan konsekuensi akan dosa itulah yang membuat manusia biasanya sadar ada yang salah, ada yang keliru. Misalnya saudara-saudara, orang mencuri tidak ketahuan. Menurut Anda dia tambah takut mencuri atau tambah mudah mencuri?
Dugaan saya ketika mencuri pertama tidak ketahuan, orang lebih mudah mencuri. Orang menjadi jera, orang menjadi berpikir ulang tentang mencuri itu ketika dia kena sanksi. Jadi ketika dia ketangkap, ketika dia di kantor polisi, ketika dia dijatuhi hukuman, barangkali disitulah dia akan berpikir, oh ya ini salah. Jadi dosa selalu meninggalkan hukuman. Kita tahu ada anugerah Tuhan yang mengampuni, tetapi anugerah itu tidak melepaskan seseorang dari konsekuensi atas dosa itu. Nah, di dalam kisah Gideon ini kita tahu bahwa ketika mereka ada di dalam kondisi yang menderita, maka mereka berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 ditulis, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus nabi untuk mengatakan, akulah Tuhan yang menuntun engkau dari tanah Mesir, yang melepaskan engkau, akulah Tuhan yang sudah menyuruh jangan menyembah Allah orang Amori, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Jadi Tuhan ingin mengatakan bahwa kalau relasi mereka diberes dengan Tuhan, maka tidak akan ada kesulitan-kesulitan yang terjadi akibat dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan itu bukan berarti Tuhan marah, benci kepada mereka, atau Tuhan iseng, udah kasih mereka penderitaan saja. Enggak, karena mereka melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Jadi ingat, yang pertama, dosa itu selalu melahirkan konsekuensi. Anugerah Tuhan mengampuni, tetapi konsekuensinya tetap ada. Dan orang itu biasanya senang ingin lari dari konsekuensinya, menikmati dosanya. Atau kalau orang menyesal akibat konsekuensinya, maka lain kali dia akan berpikir bagaimana caranya supaya konsekuensi itu tidak terjadi. Misalnya ketika orang korupsi ketahuan, masuk penjara. Dia menyesal karena konsekuensinya. Waduh, yang disesali adalah kok bisa ketahuan ya. Nah, supaya nggak ketahuan, dia belajar cara yang baru. Dan ini mengingatkan kita bahwa yang disebut pertobatan itu bukan penyesalan akibat konsekuensi. Yang disebut pertobatan itu adalah penyesalan karena hakikat dari perbuatan itu sendiri. Kalau dalam kasus mencuri, penyesalan yang sejati itu bukan ketika ditangkap polisi. Penyesalan yang sejati adalah ketika menyadari mencuri ini tidak layak, tidak patut untuk dilakukan oleh anak Tuhan seperti saya. Jadi pertobatan bisa dua macam ya. Yang pertama terjadi karena konsekuensi, seperti orang Israel. Tetapi nanti kalau ditolong kembali lagi jatuh dalam dosa dan kesalahan. Kedua karena esensi perbuatan. Nah, diharapkan ketika terjadi pertobatan itu karena esensi perbuatannya, bukan karena konsekuensinya. Nah, konsekuensi sering dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita akan esensi dari perbuatan yang salah itu. Tetapi namanya manusia, ya susah, suka keras kepala. Jadi itu yang pertama yang kita pelajari, dosa selalu meninggalkan konsekuensi. Konsekuensi akibat dosa itu diharapkan mengingatkan kita ada hal yang esensial loh. Bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, ketika umat di zaman Gideon itu menderita, mereka berseru kepada Tuhan. Nabi memberitahu, ini salahmu loh ya. Lalu Tuhan menolong. Hakim-Hakim 6 ayat 12 berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pikirkan sebentar apa yang dikatakan malaikat Tuhan ini. Posisinya adalah Gideon itu bersembunyi. Ayat 11 mengatakan dia mengirik gandum. Jadi untuk makan itu butuh gandum yang diolah. Tetapi hal yang biasanya dilakukan di ruang terbuka itu sekarang dilakukan di tempat pemerasan anggur yang tidak kelihatan dari luar.
Jadi bayangkan ya, misalnya orang biasa beraktivitas di luar, kelihatan orang lain berolahraga di luar, kemudian dia berolahraga di dalam rumah supaya tidak ketahuan orang lain. Kurang lebih berarti kan situasinya ketakutan. Dan di dalam ketakutan itu, malaikat Tuhan itu menyapa Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini kan semacam sebuah sindiran. Kalau dia pahlawan, tempatnya bukan di tempat persembunyian. Kalau dia pahlawan, tempatnya di medan perang. Kalau dia berani, ya tentu tidak bersembunyi. Kalau dia berani, ya muncul keluar. Nah, kita bisa membaca dan merasakannya sebagai sebuah sindiran. Bahkan Gideon pun juga berkata seperti itu. Jikalau, ayat 13, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kalau Tuhan sungguh beserta dengan kami, mengapa kami kalah? Dan di mana semua perbuatan-perbuatan ajaib yang dulu terjadi di Mesir itu? Tapi Tuhan kembali mengatakan, aku mengutus engkau. Dan Gideon berkata, aku adalah yang paling kecil dari suku Manasye. Aku pun paling muda di antara kaum keluarga. Ini hal yang kedua yang kita pelajari. Manusia itu selalu terkungkung pada apa yang dirasakan di masa kini. Itu manusia terkungkung dengan apa yang terjadi pada saat ini. Tetapi Tuhan itu berorientasi ke depan. Ketika dia berkata, engkau pahlawan yang gagah berani, aku menyertai engkau. Tuhan itu enggak ngelihat Gideon sekarang. Tetapi Tuhan itu ngelihat Gideon nanti dalam penyertaannya jadi kayak apa. Walaupun dia merasa dirinya kecil, paling sederhana, paling lemah, tetapi di dalam penyertaan Tuhan itu, semua akan dijadikan luar biasa. Ya, kadang kita juga sebagai manusia itu sangat terkungkung pada masa kini ya. Maksud saya gini, ketika kita membaca kisah-kisah keberhasilan seseorang, itu kan orangnya udah jadi. Kita membaca misalnya pebisnis ayam, Colonel Sanders yang katanya usianya tua, memulai, ditolak banyak orang, terus berhasil. Kita ini cuma ngelihat berhasilnya gitu. Kita itu manusia terkungkung pada masa kini. Kita lihat anak kita kondisinya masa kini kayak begitu, kita kecewa. Kita lihat suami kita kondisinya seperti ini, kita kecewa. Kita ngelihat diri kita kondisinya kayak begini, kondisi kita kecewa. Padahal saudara-saudara, ada satu hal yang perlu diingat. Hidup ini berjalan terus dan dengan penyertaan Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan anak kita, dengan suami kita, dengan diri kita sekalipun. Bahkan kita bisa jadi menyerah dengan keadaan kita sekarang. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan diri kita. Dalam penyertaannya, Dia akan memakai kita seturut kuat dan kuasanya. Kalau Gideon bisa berkata, kalau gagah berani ngapain saya di sini? Di mana perbuatanmu? Aku ini yang paling muda. Dia terkungkung di masa kini, di masa saat dia mengatakan kalimat itu. Tetapi Tuhan itu melihat ke depan. Itu yang kita pelajari yang kedua. Yang pertama, dosa selalu meninggalkan konsekuensi. Yang kedua, manusia itu terlalu terkungkung dalam situasi kekinian sehingga pengen menyerah saja, tetapi Tuhan ngelihat masa depan. Yang ketiga, yang menarik di dalam diskusi-diskusi antara Gideon dan malaikat Tuhan adalah permintaan tentang tanda, saudara-saudara. Dan kadangkala ini menjadi pergumulan kekinian gitu ya. Jadi kan diminta, kalau engkau menyertai aku, maka aku minta tanda kayak begini. Sebelumnya Gideon sudah punya sedikit nyali untuk merubuhkan Baal, tetapi yang ada di kalangan keluarganya. Ya, semua orang butuh latihan dalam tanda kutip untuk menjadi berani, tetapi dia starting perubahan itu dari keluarganya terlebih dahulu. Dan kemudian ketika Tuhan ingin
mengutusnya untuk skup yang lebih luas, Gideon itu meminta tanda kayak begini. Kemudian Hakim-Hakim 6 ayat 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di atas pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di sekitar situ kering, maka taulah aku bahwa engkau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan pagi-pagi terjadi seperti itu. Jadi guntingan bulu itu basah, sekelilingnya kering. Tetapi itu nggak cukup. Dia minta tanda lagi. Sekarang dibalik. Sekiranya yang kering hanya gulungan bulu itu dan di atas seluruh tanah ada embun, maka aku percaya. Dan itu terjadi lagi. Dan kadang-kadang saudara-saudara ini jadi semacam apa ya, kalau bahasa hukum itu jurisprudensi, semacam teks bukti bagi sebagian orang untuk mengatakan, aku boleh dong meminta tanda kalau aku ragu-ragu, aku boleh dong meminta tanda kalau aku ingin yakin memang Tuhan mau ngerjain itu. Tetapi kadang-kadang tanda yang diminta itu sebenarnya lebih mirip self-fulfilling prophecy. Artinya apa? Kayak gini. Saya beri contoh yang sangat jelas. Seorang perempuan berdoa minta jodoh. Dan dia berkata begini, Tuhan kasih aku tanda. Siapapun yang pagi ini akan menyapa aku selamat pagi pertama kali di lingkungan sekolah, dia adalah jodohku. Apakah tanda yang dia minta netral? Enggak. Dia enggak netral. Dia udah biasa ketemu dengan pria-pria tertentu, teman sekolah yang dia sukai, biasa menyapa. Jadi dia itu sepertinya sudah mengarahkan Tuhan gitu loh. Dan esok harinya yang menyapa pertama kali di lingkungan sekolah adalah gurunya yang masih single. Nah, apakah berarti tandanya tergenapi? Enggak, dia kemudian menolak. Jadi banyak orang Kristen modern itu meminta tanda dari Tuhan tetapi sifatnya self-fulfilling prophecy, nubuatan yang bisa digenapi sendiri. Tuhan kalau besok cuaca terik, aku tahu ini kehendakmu bagiku untuk melakukan A, B, C. Nah, padahal ini musim kering. Kemungkinan untuk terjadi hujan sangat jarang kan? Jadi orang itu sebenarnya ketika meminta tanda, orang Kristen modern itu seringkali tidak berani se-ekstrim Gideon ini. Ya, kalau kertas ini tak taruh di depan Tuhan, basah sekeliling kering, aku tahu kehendakmu bagiku untuk melakukan ini. Besoknya tak balik, kertas ini kering semuanya basah. Ayo, berani nggak minta tanda seperti itu? Nggak berani pasti. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kalaupun Tuhan bermurah hati pada Gideon, ketika Gideon meminta tanda dan tanda itu digenapi, itu pun ragu, meminta yang sebaliknya digenapi lagi, maka kita tahu Gideon itu tidak meminta tanda untuk kepentingannya sendiri. Gideon itu meminta tanda untuk melakukan kehendak Allah. Dan yang dia minta adalah hal yang secara matematis dalam tanda kutip mustahil. Dan cuma Tuhan yang bisa melakukan itu. Ayo, apa sekarang yang minta-minta tanda itu berani se-ekstrim itu dalam tanda kutip? Pasti enggak. Pasti yang seringkali terjadi adalah self-fulfilling prophecy. Enggak perlu Tuhan untuk menggenapi tanda itu. Besok kalau saya ke gereja, ketemu dengan orang pertama saya yang menyapa saya, menatap mata saya, dia jodoh saya. Nah, nanti kalau ketemunya bukan seperti yang diharapkan, oh ini bukan dari Tuhan. Kalau ketemunya seperti yang diharapkan, ini dari Tuhan. Maka saudara-saudara, ya wis lah, kalau itu hal yang baik, tidak melanggar firman Tuhan, tidak perlu meminta tanda. Kalau itu pilihan sama-sama baiknya, sama-sama dalam kehendak Tuhan, si A ya Kristen, si B ya Kristen, pikirkan, gunakan akal budi. Kerjaan A dalam kehendak Tuhan, tidak melanggar hukum Tuhan. Kerjaan B ada di dalam kehendak Tuhan, pikirkan, gunakan komunitas untuk membuat keputusan. Kalau pengen minta tanda silahkan, tetapi jangan yang bisa dipenuhi oleh diri Anda sendiri. Mintalah tanda yang hanya Tuhan bisa memenuhinya.
Dan belum tentu Tuhan berkenan untuk mengabulkan tanda yang Anda minta itu kan. Untuk Gideon dia memberikannya karena dia punya pekerjaan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan umatnya. Dan si Gideon yang ragu-ragu ini harus didorong untuk percaya. Saudara, itu yang ketiga yang kita pelajari ya saudara-saudara, bahwa di dalam keraguan dan pergumulan ketika kita meminta tanda, maka Tuhan berkedaulatan untuk menggenapinya atau tidak. Dan kalau minta tanda, mintalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan Tuhan. Bukan yang disebut self-fulfilling prophecy yang bisa digenapi oleh diri kita sendiri. Kalau besok saya terbangun pukul 4 pagi, maka itu adalah tanda saya harus melakukan ini. Ya karena kita biasa bangun jam segitu, nothing special kan. Yang keempat, saudara-saudara, yang kita pelajari dari kisah Gideon ini adalah jalan Tuhan itu enggak terselami. Ya ketika Gideon mau berperang di dalam pasal 7, saudara-saudara, dicatat ada sekian banyak orang. Sekarang dia udah punya teman nih, udah punya pasukan nih. Begitu banyak orang, tetapi Tuhan justru berkata di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah sendiri yang menyelamatkan. Jangan-jangan mereka mengambil kemuliaan itu dari Tuhan karena jumlah mereka banyak. Maka kemudian diseleksi. Lewat yang pertama, ayat yang ketiga, Hakim-Hakim 7, siapa yang takut dan gentar pulang. Hari itu pulanglah 22.000 orang. Dan tinggal 10.000 orang. Wah, ini mau perang gede-gedean nih, 32.000 orang kan besar. Yang tersisa 10.000 orang. 10.000 orang ini masih banyak, maka mereka disuruh minum air. Dan barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing dikumpulkan sendiri, yang berlutut untuk minum membawa air dengan tangannya ke mulutnya, yang hanya 300 orang itulah yang akan diajak pergi. Dari 30.000, 22.000 hilang, tinggal 10.000, dari 10.000 tinggal 300. Nah, saya nggak mendapatkan penjelasan apa bedanya sih orang minum langsung sih itu ya, seperti anjing meminum dengan memindah pakai tangannya. Nggak ada bedanya sebenarnya. Tetapi Tuhan hanya ingin mengatakan, ya saya mau pakai jumlah yang dikit dah gitu. Yang dikit itu yang minum dengan tangannya. Barangkali gestur ini dianggap lebih sopan misalnya, tetapi kan ini mau perang, tidak membutuhkan kesopanan di dalam peperangan, bukan? Nampaknya Tuhan memang ingin memilih menyelamatkan orang Israel dengan jumlah pasukan yang minimalis, supaya mereka tahu apa? Mereka tahu ini Tuhan. Kalau bawa 32.000 orang menang, ya wis wajar. Bawa 10.000 orang menang, ya wis biasa. Tetapi bahwa 300 orang menang melawan ribuan orang, nah itu ada kuasa lain yang bekerja di baliknya. Dan Tuhan itu tahu Gideon itu ragu-ragu sehingga dia mengendap-endap, mendengarkan orang musuhnya punya mimpi bahwa mereka akan kalah. Dan kemudian Gideon jadi berani. Lihat, Tuhan itu jalannya nggak terselami ya. Dia nggak ingin Gideon itu berdiri dengan kebanggaan terhadap dirinya sendiri, berdiri dengan ribuan orang di belakangnya. Tuhan nggak pengen kayak gitu. Tuhan itu ingin memakai Gideon dengan 300 orang dan Tuhan di belakangnya. Sekali lagi, Tuhan ini tidak ingin Gideon dengan 30-an ribu orang di belakangnya menang perang. Nothing special. Tetapi Tuhan ingin Gideon dengan 300 orang
dan Tuhan di belakangnya. Dan karena Gideon ini peragu, maka Tuhan mengizinkan Gideon mendengarkan mimpi musuhnya bahwa mereka akan kalah di tangan Gideon, baru kemudian pede. Itu hal yang keempat yang kita pelajari ya. Jalan Tuhan itu tak terselami. Tuhan bekerja memakai siapapun, jumlah minimalis untuk menyatakan siapa dirinya. Yuk kita ulang yang pertama dan keempat sampai keempat. Dari kisah Gideon, apa yang kita pelajari? Dosa selalu meninggalkan konsekuensi. Pertobatan terjadi seharusnya bukan karena konsekuensi, tetapi karena esensi dari perbuatan itu. Yang kedua, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kuat kuasanya. Manusia terkungkung pada masa kini, tetapi Tuhan melihat ke depan. Yang ketiga, boleh kita berpikir untuk meminta tanda dari Tuhan, tetapi janganlah pakai tanda yang sepele. Kalau memang ingin minta, mintalah sesuatu yang hanya Tuhan bisa lakukan, sehingga bukan self-fulfilling prophecy yang terjadi atau nubuatan yang bisa digenapi oleh kekuatan kita sendiri. Yang keempat, jalan Tuhan itu tak terselami. Tuhan itu memakai siapa saja dalam jumlah yang minimal untuk menyatakan siapa dirinya di balik segala peristiwa yang besar itu. Yang kelima, yang terakhir, Anda mulai bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komen. Ada sebuah catatan yang jarang, saudara-saudara, untuk kemudian dibahas di dalam khotbah atau PA. Hakim-Hakim yang ke-8 tertulis kayak begini. Hakim-Hakim 8 ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, ini menjelang akhir kehidupan Gideon, biarlah engkau memerintah kami baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian itu. Hakim-Hakim 8:22 ada permintaan. Oke, kami berterima kasih kamu menyelamatkan kami, sekarang kami minta kamu memerintah kepada kami. Nanti kamu diganti anakmu, diganti cucumu. Jawab Gideon di ayat 23, aku tidak akan memerintah kamu dan anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Jadi Gideon menegaskan, enggak, ini bukan sesuatu yang diwariskan karena genetis. Ini adalah aspek panggilan Tuhan, siapapun yang Tuhan kehendaki untuk memimpin Israel. Jarang ya saudara-saudara pemimpin yang diminta, dia anak cucunya meminta menolak. Pada umumnya ya kalau bisa anak saya yang maju kenapa tidak, kalau bisa cucu saya yang maju kenapa tidak. Dan itu kita bisa saksikan di pertarungan politik di negara apapun kan, kakeknya pemimpin, nanti cucunya juga pengen seperti kakeknya. Bapaknya pemimpin, anaknya juga pengen seperti bapaknya. Hal yang wajar dan gak salah sebenarnya. Tetapi Gideon mengatakan enggak, itu biar Tuhan aja yang memerintah, alias biar Tuhan aja yang menunjuk. Nah, kemudian terjadilah peristiwa ini. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, Hakim-Hakim 8 ayat 24, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahan hasil kemenangan perang itu, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Kami memberikannya dengan suka hati, dihamparkannya sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang diminta itu ada 1.700 shekel emas. Wah, ini saya belum ngitung nih kalau gram berapa, tapi pasti jumlahnya banyak. Belum lagi yang terhitung pada kalung lantai yang ada pada leher unta mereka. Nah, jadi hasil jarahan itu diminta. Kemudian Gideon membuat efod. Efod itu semacam baju yang ada di dada oleh imam, biasanya dihiasi oleh banyak perhiasan. Maksudnya itu sebagai tanda gitu, bahwa Tuhan sudah menolong mereka mengalahkan musuh mereka. Efod ini menjadi pengingat akan pertolongan Tuhan. Tetapi yang namanya manusia sudah susah diharapkan beriman. Selalu merasa butuh sesuatu untuk dipegang, butuh sesuatu untuk disembah, butuh sesuatu menjadi tanda. Maka efod itu akhirnya menjadi berhala. Hakim-Hakim 8 ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod, baju untuk imam bagian dada itu, dan menempatkannya di kotanya di Ofra.
Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu, menyembah tanda. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Apa yang harusnya jadi tanda disembah, Tuhan marah. Dan saya rasa saudara-saudara, hal yang kayak begini terjadi juga di zaman sekarang kok. Hiasan salib di rumah kita itu kan tanda. Tanda itu menunjuk pada realitas yang lebih luas. Tetapi sebagian orang menyembah tanda atau patung tertentu. Kalau menyembah kan berarti dia tidak mengingatkan pada realitas yang lebih luas, lebih lebar. Berhenti di situ. Seperti gini loh saudara. Ketika zaman dulu Anda mendapatkan surat cinta dari pasangan Anda, pacar Anda, kertas-kertas zaman dulu kan harum gitu. Nah, harusnya kertas surat ini menjadi penanda yang mengingatkan Anda bahwa Anda punya pacar di seberang sana. Itu barang menjadi tanda. Tetapi barang itu menjadi berhala ketika Anda menganggap kertas surat itu pacar Anda. Anda pasti akan berkata, bodoh banget sih Pak. Kertas surat itu kan penanda bahwa saya punya pacar di sana. Saya itu pacaran sama manusia, bukan sama kertas. Tetapi di sepanjang zaman orang Kristen menyembah apa yang harusnya adalah tanda. Gunung yang besar, batu yang besar, pohon tertentu, bahkan orang atau pendeta tertentu. Mereka adalah tanda yang menunjuk bahwa ada pencipta, ada penguasa, ada sang pemilik hamba Tuhan itu. Tetapi bahaya berhala selalu seperti itu. Dia membuat apa yang seharusnya tanda menjadi ujung akhir dari penyembahan. Dan itu berbahaya. Ini hal yang terakhir yang kita pelajari dari kitab Gideon. Tanda dari Tuhan bisa menjadi berhala. Karena manusia selalu menghendaki kepastian yang kasat mata. Walaupun itu sama naifnya dengan mencium kertas surat dan menganggap itu pacar Anda, padahal kertas itu adalah penanda bahwa Anda punya pacar di ujung sana. Jadi ketika kita berdoa memakai media apapun, pertanyaannya adalah, ini menjadi pengingat akan sesuatu yang lebih besar atau berhenti di sini? Dan barang itu dalam bahasa sehari-hari menjadi jimat. Dan jimat itu tidak harus pemberian orang pintar, nggak harus kok. Kadang Alkitab, bahkan kadang salib juga bisa jadi jimat. Ketika perhatiannya pada barang itu, bukan barang itu mengingatkan pada realita yang lebih luas, yang lebih besar, yaitu Kristus yang tersalib, yaitu Tuhan yang maha baik. Jadi apa yang kita pelajari dari kisah Gideon ini? Satu, dosa selalu ada konsekuensi. Pertobatan seharusnya bukan karena konsekuensi, tetapi karena mengingat esensi dosa. Dua, manusia selalu terkungkung pada masa kini. Dia bisa putus asa, tetapi Tuhan melihat masa depan yang terbaik. Ketiga, kita boleh meminta tanda, tetapi jangan tanda yang bisa kita genapi sendiri. Kalau mau berani meminta tanda, biarlah itu tanda yang hanya Tuhan bisa melakukannya. Tetapi ingat, Tuhan tidak harus mewujudkan tanda yang kita minta itu. Yang keempat, jalan Tuhan itu tak terselami, tetapi akan membawa kita pada kemuliaannya. Dia bekerja dengan cara yang tidak terkira, tidak terduga demi kemuliaannya. Yang kelima, ingat, tanda kehadiran Tuhan bisa menjadi berhala ketika kita berhenti pada tanda dan tidak menunjuk apa yang ditandai oleh tanda itu. Ya, sampai di sini hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditinggalkan. Kali ini mohon maaf bisa ditinggalkan pada kolom komen atau reply di bagian ini, karena saya tidak memegang gawai atau gadget yang lain untuk menengok pada WhatsApp yang ada, begitu ya. Dan kembali mengingatkan Bapak Ibu bahwa ibadah di GKI Ngagel sudah berlangsung dengan onsite.
tatap muka, sampai sekarang masih menggunakan pendaftaran, bisa ditengok di akun media sosial GKI Ngagel. Tolong jangan WA saya ya Bapak Ibu ya, atau WA rekan pendeta saya untuk hal-hal yang bisa ditemukan di medsos. Silahkan gunakan medsos itu. Baik, saya akan menengok sejenak apakah ada pertanyaan lain yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Jika ada, silahkan. Pada kali ini, bulan ini memang saya akan memimpin 2 kali, sebab pada bulan yang akan datang saya akan berhalangan terkait dengan studi yang lanjut. Sebentar, ada pertanyaan hanya keputus. Apakah masih, mohon maaf, atas nama belakangnya saya bisa membaca dengan mudah, Kristianto. Jika ada, boleh ditinggalkan ulang Pak pertanyaannya. Pertanyaannya hanya pendek, apakah masih, gitu aja. Saya tidak melihat pertanyaan yang lain. Saya menanti sejenak jika ada pertanyaan yang akan dilanjutkan dari tadi. Mungkin tanpa sengaja sudah terkirim ya. Silakan. Tidak ada yang ingin meninggalkan pertanyaan. Nah, saya memberi bonus tambahan. Gideon hidup di dalam perjanjian lama ya. Dan kita hidup di dalam perjanjian baru. Sehingga bagi kita tanda yang paling besar tentang kasih Allah ya salib Kristus itu. Jadi tidak layak kita meminta tanda yang lain. Wong salib itu menjadi tanda dari kasih kemurahan Tuhan. Apakah masih relevan pertanyaannya meminta tanda jika Tuhan sudah ada di dalam hati kita? Bukankah justru meminta tanda menunjukkan relasi kita tidak dekat dengan Tuhan? Terima kasih Pak untuk pertanyaannya Pak Kristianto dan juga statement yang sangat baik ini. Pertama, tadi kita sudah membahas tanda kasih Tuhan yang terbesar, yaitu salib Kristus. Yang kedua, Gideon hidup di dalam perjanjian lama. Roh itu datang, memampukan seseorang melakukan pekerjaan Tuhan, dan roh itu meninggalkannya. Roh Tuhan maksud saya. Di perjanjian baru, Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, permanen. Dan roh itu membuat kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan. Maka statementnya Pak Kristanto menjadi menarik untuk dipercakapkan ya. Kalau Tuhan sudah ada di dalam hati, yakni Roh Kudus, meminta tanda, bukankah itu menjadi penunjuk relasi kita tidak dekat dengan Tuhan? Nah, bagi kita yang terbiasa meminta tanda, ini layak untuk ditanyain. Apakah roh yang ada di dalam diri kita tidak cukup? Nah Pak Kristianto, seringkali yang terjadi itu kayak gini loh Pak. Orang itu sebenarnya sudah punya keinginan tertentu, minta dicap setuju sama Tuhan gitu loh. Tuhan, aku ada si A dan si B. Yang seringkali minta tanda itu terkait soal jodoh. Aku sebenarnya pengen si A, tapi aku pengen proposalku ditop sama Tuhan. Dan aku tahu besok kalau ke kampus biasanya tiap hari Jumat si A itu muncul. Nah, aku sengaja muncul. Kalau si A muncul di hari Jumat, ini jodohku. Nah, kita itu sepertinya itu yang saya sebut self-fulfilling prophecy gitu loh. Jadi nubuatan yang digenapi dalam dirinya sendiri, kita sudah punya agenda dan minta di ACC sama Tuhan. Kalau besok ternyata Jumat A nggak muncul, yang muncul si B. Nah, kita akan menolaknya. Oh, tanda saya belum dijawab oleh Tuhan. Jadi permintaan tanda di zaman modern ini seringkali saya duga adalah indikasi bahwa sebenarnya udah punya keinginan. Udah punya proposal. Nggak terbuka. Cuman minta ditok setuju sama Tuhan. Jadi Tuhan itu diminta kayak tukang stempel dep gitu loh. Padahal ya kita udah punya tanda kasih yang paling besar, salib. Kita udah punya roh berdiam di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, di dalam relasi kita dengan Tuhan, mohon jangan memperlakukan beliau, Tuhan,
hanya untuk tolong di ACC dong, tolong di ACC. Ini tandanya udah digenapi nih gitu loh. Nah kan bener kan, kadang tanda yang diminta ya ada udang di balik rempeyek. Betul Pak. Jadi kita terbuka aja. Kalau dua-duanya ada di dalam kehendak Tuhan, udah nggak usah minta tanda gitu loh. Pilih berdasarkan pertimbangan yang rasional, pilih berdasarkan masukan dari teman-teman. Dan kalau itu hal yang baik, wes nggak usah pakai Tuhan, aku mau nyumbang sekian, minta tanda. Nggak usah kalau itu menyumbang untuk hal yang baik, just do it, lakukan aja. Nggak usah ditunda-tunda. Jadi sesuatu yang kita tahu baik, digerakkan Tuhan, dimunculkan dalam pikiran, just do it, lakukan saja. Nggak usah menunggu tanda. Kalau mau taat juga sebaiknya nggak usah menunggu tanda. Tetapi kalau Anda sekali lagi bersikeras, saya tetap pengen minta tanda. Oke, silahkan mintalah tanda yang hanya Tuhan bisa genapi. Berani nggak? Seringkali tidak berani. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita akhiri hari ini dengan mengingat 5 hal yang kita pelajari hari ini. Saya review ulang. Dosa selalu meninggalkan konsekuensi. Pertobatan harusnya terkait dengan esensi dosa, bukan hanya konsekuensi. 2. Manusia itu selalu tercekam pada masa kini. Aku nggak bisa, aku lemah, aku gini, aku gitu. Tapi Tuhan melihat masa depan yang terbaik dalam diri kita. 3, mau minta tanda, silahkan. Kalau Anda bersikeras melakukannya, walaupun Kristus sudah menjadi tanda terbesar dari kasih Allah, Rohnya yang kudus sudah berdiam diri dalam diri kita. Kalau mau minta tanda silahkan, tetapi tolonglah itu tanda yang hanya bisa Tuhan lakukan. Bukan self-fulfilling prophecy. Nubuatan yang bisa digenapi oleh kita sendiri. Yang 4, jalan Tuhan itu tak selami, tapi ujung dari jalan Tuhan adalah kemuliaan Tuhan. Namanya dipermuliakan. Dan yang 5, hati-hati ya. Tanda karya Allah di masa lalu ternyata bisa jadi berhala. Dan itu terjadi pada Gideon. Anting emas, kalung emas yang diserahkan jadi baju efod harusnya jadi tanda penyertaan Tuhan, malah itu yang disembah. Tuhan memberkati kita saudara-saudara, sampai ketemu dalam pemahaman Alkitab setiap hari Kamis ada bersama saya, nanti sampai ketemu pada bulan Juni yang akan datang. Terima kasih, saya akan akhiri. Tuhan memberkati kita.